Hello Kulvitator Junior, selamat datang di Dunia Novel. Segera subscribe sebagai bentuk dukungan channel ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen jika Anda menyukai kontennya. Sekarang lanjutkan kultivasi Anda di Martial God Asura. Bab 5657 sebanding dengan Qin Jiu. Gadis kecil yang kamu sebutkan sepertinya bernama Jie Ranking. Aku ingat, dia sepertinya tidak lulus ujian, kan? Tanya raksasa itu. Kembali ke tuanku, meskipun dia gagal dalam penilaian, penampilannya saat itu lebih baik daripada kinerja Raja Pembantaian di penilaian pertama. Bocah yang mengaku sebagai Raja Pembantaian itu baru lulus ujian setelah melangkah ke Tanah Rahasia 9 Surga untuk ketiga kalinya. Juga ada jeda hampir 1000 tahun antara ketiga kalinya dan pertama kali. Ketika aku akhirnya lulus penilaian, tantangannya bukan lagi jalan para junior, tapi bawahan merasa bahwa jika gadis kecil di Istana Suci 7 Alam masuk lagi untuk kedua kalinya, dia seharusnya bisa lewat, dan menurut penampilannya saat itu, dia seharusnya bisa segera datang, hanya karena beberapa alasan, dia tidak pernah datang lagi. Kata orang itu. Masuk akal untuk mengatakannya, raksasa itu setuju. Namun, bawahan ini secara tidak sengaja mempelajari hal yang menarik, kata orang itu lagi. Ada apa? Tanya raksasa itu. Chou Feng ini sebenarnya adalah putra dari gadis kecil itu saat itu, kata orang itu. Oh, kalau begitu, Chou Feng bisa lulus ujian karena bimbingan ibunya, tanya raksasa itu. Mungkin tidak. Bawahan baru saja mendengar percakapan antara Fosun dan Chou Feng dan mengetahui bahwa ibu dan anak mereka belum pernah bertemu satu sama lain karena suatu alasan setelah Chou Feng tumbuh dewasa. Kata orang itu. Itu sendiri. Maka bakat putra ini sangat besar. Dengan cara ini, kamu memberi penilaian pada Chou Feng ini, kata raksasa itu. Kembali ke orang dewasa. Jika kamu membiarkan bawahan turun untuk mengevaluasi, bawahan berpikir, jika tanah rahasia 9 surga belum dihancurkan, dengan kemampuan Chou Feng, dia tidak hanya akan bisa lulus ujian, pada prasasti penguasa tanah rahasia 9 surga, namanya harus ditinggalkan di situ, kata orang itu. Apakah kamu ingin meninggalkan namamu di prasasti dominasi? Apakah evaluasi ini rendah? Tanya raksasa itu. Apakah rendah? Orang itu sedikit terkejut, dia merasa bahwa evaluasi ini sudah sangat tinggi. Itu adalah prasasti penguasa tanah rahasia 9 surga. Siapapun yang tahu itu tahu betapa beratnya itu. Jika Tuhanku mengingatnya dengan benar, hanya mereka yang bisa lulus penilaian untuk pertama kali ini di zaman kuno. Sepertinya hanya Qin Jiu yang melakukannya, kan, kata raksasa itu. Kembali ke tuanku, ada 6 orang yang meninggalkan nama mereka di prasasti master kuno, dan yang lulus ujian pertama memang hanya Qin Jiu. Berbicara tentang ini, orang itu juga tiba-tiba menyadari dan tidak bisa menahan tawa pahit. Tampaknya penilaian bawahan terhadap Chou Feng memang rendah, menjadi sebanding dengan Qin Jiu tampaknya lebih relevan, kata orang itu. Apa yang dilakukan Chou Feng ini sekarang? Apakah dia sudah pergi? Raksasa itu jelas lebih ingin tahu tentang Chou Feng. Tuanku, Chou Feng dan Fosun belum pergi, tetapi sedang mengamati gerbang dunia, kata orang itu. Tidak bisakah dia melihat bahwa gerbang alam telah rusak dan tidak dapat dibuka? Tanya raksasa itu. Mungkin butuh waktu untuk memastikannya. Lagi pula, ketika ibunya pergi, tidak dipastikan bahwa gerbang bintang telah dihancurkan. Bocah yang membunuh Raja Surgawi memasuki tanah rahasia 9 surga untuk ketiga kalinya. Dan baru kemudian dia memastikan bahwa gerbang bintang rusak dan tidak dapat dibuka, kata orang itu. Tapi setelah mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba membeku, dan seluruh tubuhnya tampak membatu.
Apa yang terjadi? Tanya raksasa itu. Raksasa dapat dilihat dari mata orang itu. Orang itu sedang mengamati tanah rahasia 9 surga saat ini. Pasti ada sesuatu yang ditemukan untuk memiliki reaksi seperti itu. Tuanku, kekuatan pengamatan Chu Feng lebih kuat dari yang diharapkan bawahanku. Ternyata dia tidak hanya mengerti cara membuka segel, tapi juga cara membuka gerbang bintang selama penilaian, kata orang itu. Tidak apa-apa untuk memahami metodenya, kamu harus bisa membentuk formasi, kata Pangeran Dao. Tuanku, dia telah mengaturnya, dan formasi pembukaan yang dia atur mendekati sempurna, tidak dekat, tapi sempurna, kata orang itu. Apakah kamu yakin? Tanya raksasa itu. Bawahanku yakin itu adalah formasi pembukaan yang sempurna, kata orang itu. Bagaimana bisa ada bakat hebat di dunia ini? Sayang sekali tanah rahasia 9 surga dihancurkan, kalau tidak dia benar-benar bisa meninggalkan namanya di prasasti. Pada saat ini, raksasa itu juga menghela nafas. Tuanku, tiba-tiba, orang itu berbicara lagi dengan nada terkejut. Dan raksasa memahaminya, dan agar orang ini bereaksi seperti ini, sesuatu yang sangat luar biasa pasti telah terjadi. Jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Tuanku, bukankah kamu mengatakan bahwa kerusakan pada tanah rahasia 9 surga begitu serius sehingga tidak mungkin untuk membuka gerbang bintang? Orang itu bertanya. Ya, kata raksasa itu. Tuanku, gerbang bintang telah bereaksi sekarang, kata orang itu. Apa katamu? Biarkan dewa ini datang dan melihat. Setelah raksasa mengatakan ini, matanya segera menjadi istimewa dan juga mulai mengamati Chu Feng. Tuanku, melihat monster besar seperti ini, orang itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, tetapi ekspresinya menjadi tegang, dan dia bahkan dengan cepat menunjukkan 2 tombak hitam. Kedua tombak panjang hitam ini adalah senjata penghalang, tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat dari semua senjata ilahi yang pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Ini adalah harta yang tak ternilai. Memegang 2 tombak hitam panjang di tangannya, aura orang itu juga menjadi lebih tak tertandingi, dan dunia gelisah karenanya. Tapi tatapannya serius, menatap dengan gugup ke jurang, seolah-olah ada musuh yang menakutkan di bawah yang bahkan dia tidak bisa menghadapinya. Pada saat ini, Chu Feng dan Foxing sedang berdiri di atas gerbang raksasa misterius yang tergeletak di tanah, dengan ketinggian 100.000 meter. Chu Feng mengatur formasi yang sangat megah, dan bentuk formasi itu adalah kuncinya. Dan, saat formasi selesai, pintu raksasa misterius itu bereaksi. Pada saat ini, di tengah gerbang misterius, kekuatan formasi juga muncul, dan sebuah lubang kunci terbentuk dengan samar. Fosun berdiri di samping, menyaksikan semua ini dengan tak percaya. Chu Feng, jangan bilang, apakah kamu benar-benar akan membuka rahasia tanah rahasia 9 surga? Mata Fosun dipenuhi dengan kengerian, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar, meskipun dia tahu bahwa Chu Feng lebih kuat darinya. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Chu Feng. Chu Feng membawanya ke sini dan memberitahunya bahwa rahasia tanah rahasia 9 surga terletak di dalam gerbang raksasa misterius ini. Dan Chu Feng juga memahami metode untuk membuka pintu ini dari dalam aula. Tanpa ragu, Chu Feng langsung memberitahu Fosun tentang metode formasi, ingin berbagi hasilnya dengannya. Tetapi formasi itu sangat istimewa, bukan untuk mengatakan bahwa itu rumit, tetapi itu adalah ujian pemahaman yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Fosun yakin bahwa metode yang dikatakan Chu Feng baik-baik saja, tetapi dia kurang pemahaman dan tidak dapat memahaminya, jadi tentu saja dia tidak dapat mengatur formasi pembukaan.
tapi Chu Feng melakukannya. Itu karena Chu Feng melakukannya sehingga dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Chu Feng sangat besar. Perasaan itu seperti 100 langkah berdiri di depan Anda. Dia yakin bahwa kemampuannya paling banyak dapat naik ke langkah ke-9, tetapi dia sudah menjadi jenius top, dia hanya bisa menaiki langkah ke-9, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa naik ke puncak. Tapi Chu Feng mencapai puncak. Kesenjangan antara 9 langkah dan 100 langkah adalah jarak antara dia dan Chu Feng. Tetapi pada saat ini, formasi di tengah gerbang raksasa misterius terbentuk dan lubang kunci benar-benar terkondensasi yang sepenuhnya cocok dengan formasi pembukaan yang diatur oleh Chu Feng. Saat ini, tanah yang dipenuhi kabut sudah bergetar. Di jurang, raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema seperti hantu yang ganas, dan napas kuat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kedalaman jurang. Pemilik setiap aura memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia hanya dengan sebuah pikiran. Tuanku, tuanku. Melihat situasi ini, orang itu sangat gugup dan terus memanggil raksasa itu. Bersenandung. Akhirnya, pupil raksasa itu kembali normal, menarik diri dari pengamatan. Diam, setelah kesadaran kembali, dia mengaung. Segera setelah itu, semuanya kembali tenang. Aura menakutkan menghilang, langit dan bumi tidak lagi bergetar, dan kedalaman jurang kembali normal. Memanggil. Melihat situasi ini, orang itu pun menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa meskipun orang-orang di kedalaman jurang itu menakutkan, selama Tuan ini menjaganya dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Hahaha, menarik, menarik, raksasa itu tertawa penuh semangat. Melihat ini, orang itu juga menggunakan metode pengamatan untuk mengamati keadaan Chu Feng. Dan tidak masalah setelah melihatnya, dia akhirnya tahu mengapa tuannya begitu bersemangat. Gerbang bintang yang rusak, Chu Feng benar-benar bisa membukanya. Pada saat ini, raksasa itu juga berbicara lagi. Tampaknya penilaian kita tentang dia masih rendah. Sepertinya dia tidak hanya sebanding dengan King Jiu, tetapi memiliki peluang untuk melampaui King Jiu. Kultivasi saat ini telah berakhir. Sampai jumpa kultivasi berikutnya di Dunia Novel.